Sahabat Rema yang terkasih, berkah dalam pada hari ini Kamis 12 Maret 2026 kita akan merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 14 sampai dengan 23. Judul dari renungan hari ini adalah Bersukacitalah dengan kesuksesan orang lain. Sahabat Rema yang terkasih, pernahkah Anda iri hati? Kalau Anda pernah iri hati, bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini sangat pas untuk kita renungkan bersama. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi iri hati dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang dapat mengusir roh-roh jahat, yang perkataannya penuh dengan kuasa, sehingga roh-roh jahat takluk kepada Tuhan Yesus. Dan hal ini sangat meresahkan pemuka-pemuka agama Yahudi itu pada zaman Tuhan Yesus. Mereka merasa kalah saing, mereka merasa kalah kuasa, mereka merasa kalah popularitas dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka menyebarkan kabar bahwa Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa setan itu sendiri. Dan dalam hal ini kita dapat melihat bahwa iri hati itu akhirnya dapat membuat seseorang mudah menyalahkan orang lain, mudah mencari-cari alasan agar orang lain itu terlihat salah, terlihat jelek di mata orang lain. Iri hati dapat membuat kita akhirnya menyebarkan berita-berita yang tidak benar, memberikan penilaian-penilaian yang asal-asalan, yang tujuannya adalah agar orang lain menjadi buruk, orang lain menjadi menderita. Sahabat Rema yang terkasih, tentunya hal ini ingin membuka mata kita. Kalau kita berada dalam posisi sebagai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang iri hati dengan Tuhan Yesus, karena itu kita diajak untuk bertobat. Kita diajak untuk bisa merasakan bahwa ketika ada orang lain yang lebih sukses daripada kita, jangan sampai kita menaruh iri hati, tetapi kita juga berani bersukacita dengan kesuksesan orang lain. Jangan sampai kesuksesan orang lain itu membuat kita iri hati dan akhirnya ketidaksukaan kita itu kita tampakkan lewat perbuatan-perbuatan kita yang tega untuk menyakiti orang lain, tega untuk melukai orang lain. Jangan sampai seperti itu. Kita harus penuh kasih seperti Tuhan Yesus dan akhirnya kita dengan rendah hati berani mengakui kesuksesan orang lain dan ikut bersukacita bersama mereka yang juga sedang bersukacita. Semoga bacaan hari ini juga menginspirasi kita, khususnya di masa prapaskah ini, untuk lebih mau membersihkan hati kita, terutama membersihkan hati dari segala kotoran-kotoran, iri hati, dengki, dan juga dosa-dosa yang masih menempel dalam hati kita, sehingga kita memiliki hati yang bersih untuk bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.